Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo membaca. Dengarkan teks berikut yang akan dibacakan oleh gurumu. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Sekarang ayo berdiskusi. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Cocokkan jawabanmu dengan jawaban teman di sebelahmu. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman di sebelahmu. Di bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tersebut? Jawab. Huruf kapital digunakan pada penulisan awal kalimat dan penulisan nama orang. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengarkan. Tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar. Nomor 1. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Hewan yang dipelihara Lani adalah ayam dan kelinci. Nomor 2. Di manakah letak kandang ayam Lani? Letak kandang ayam Lani adalah tidak jauh dari taman bunga belakang rumah Lani. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Ayo menyanyikan lagu Ayamku. Sebelum bernyanyi, tahukah kamu judul lagu tersebut? Ya, Ayamku. Pencipta lagu A.T. Mahmud. Nada dasar Do sama dengan D. Birama 2/4. Tempo sedang. Sekarang mari kita bernyanyi. Let's go! Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Bunyi panjang ditandai dengan garis lurus. Bunyi pendek ditandai dengan titik besar. Nyanyikan kembali lagu tersebut. Tandailah bagian lagu dengan garis lurus jika bunyinya panjang. Tandailah bagian lagu dengan titik besar jika bunyinya pendek. Perhatikan teks lagu Ayamku. Untuk notasi yang di atasnya terdapat garis, itu merupakan notasi dengan nilai setengah ketuk. Itu merupakan nada pendek. Kita beri tanda titik besar. Sedangkan untuk notasi yang tidak memiliki garis di atasnya tetapi diikuti satu titik di belakangnya, maka notasi tersebut mempunyai nilai 2 ketuk.
kita beri tanda nada panjang dengan garis lurus. Sedangkan notasi yang tidak memiliki garis di atasnya dan tidak diikuti tanda titik di belakangnya, maka notasi tersebut memiliki nilai 1 ketuk. Pada lagu Ayamku, nada terpanjang bernilai 2 ketuk, sedangkan nada terpendek bernilai setengah ketuk. Selanjutnya, ayo mengamati. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Perhatikan gambar. Berat ayam adalah 1 kilogram. Sedangkan berat telur 2 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Itu artinya untuk merubah kilogram menjadi gram, kita kalikan 1000. Misalnya, 2 kilogram sama dengan titik-titik gram, maka 2 kali 1000. Jadi 2 kilogram sama dengan 2000 gram. 3 kilogram sama dengan 3000 gram. 4 kilogram sama dengan 4000 gram. 5 kilogram sama dengan 5000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Itu artinya untuk merubah kilogram menjadi ons dikali 10. Misalnya, 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. Maka 2 dikali 10. Jadi 2 kilogram sama dengan 20 ons. 3 kilogram sama dengan 30 ons. 4 kilogram sama dengan 40 ons. 5 kilogram sama dengan 50 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Itu artinya untuk merubah ons menjadi gram dikali 100. Misalnya, 2 ons sama dengan titik-titik gram, maka 2 kali 100. Jadi 2 ons sama dengan 200 gram. 3 ons sama dengan 300 gram. 4 ons sama dengan 400 gram. 5 ons sama dengan 500 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Itu artinya untuk merubah gram menjadi kilogram dibagi 1000. Misalnya, 2000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Maka 2000 dibagi 1000. Jadi 2000 gram sama dengan 2 kilogram. 3000 gram sama dengan 3 kilogram. 4000 gram sama dengan 4 kilogram. 5000 gram sama dengan 5 kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Itu artinya untuk merubah ons menjadi kilogram dibagi 10. Misalnya, 20 ons sama dengan titik-titik kilogram. Maka 20 dibagi 10. Jadi
20 ons sama dengan 2 kilogram. 30 ons sama dengan 3 kilogram. 40 ons sama dengan 4 kilogram. 50 ons sama dengan 5 kilogram. 100 gram sama dengan 1 ons. Itu artinya untuk merubah gram menjadi ons dibagi 100. Misalnya, 200 gram sama dengan titik-titik ons, maka 200 dibagi 100. Jadi 200 gram sama dengan 2 ons. 300 gram sama dengan 3 ons. 400 gram sama dengan 4 ons. 500 gram sama dengan 5 ons. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayo membentuk kelompok. Sediakan alat dan bahan berikut dalam kelompokmu. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan. Bahan-bahan yang ditimbang, misalnya telur. Timbanglah telur dalam berbagai berat. Bungkuslah telur dalam plastik. Tandailah bungkusan telur sesuai beratnya. Nomor 1. Berapa berat telur tersebut? 1000 gram. Nomor 2. Berapa berat telur tersebut? 500 gram. Nomor 3. Berapa berat telur tersebut? 100 gram. Nomor 4. Berapa berat telur tersebut? 300 gram. Nomor 5. Berapakah berat telur tersebut? 500 gram. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Lani tidak hanya memelihara ayam. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama. Mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Ayo membaca. Bacalah puisi yang dibuat Lani. Perhatikan contoh berikut. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah, melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Sekarang giliranmu untuk membacakan puisi Kelinciku. Tahukah kamu pada teks puisi tersebut apa saja fungsi huruf kapital? Ya, penulisan judul dan penulisan awal kalimat. Sekarang, ayo menulis. Tulislah teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Sebelum menulis teks tersebut, perhatikan di mana saja terdapat huruf kapital. Perhatikan penulisan judul tersebut. Setiap kata dalam judul diawali huruf kapital, kecuali kata penghubung. Misalnya, yang, dan, atau.
Pada penulisan judul, kata tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Selain itu, dalam penulisan judul, kata depan seperti di, dari, ke, tidak dituliskan menggunakan huruf kapital. Sekarang, mari kita tuliskan teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Selamat menulis. Tulislah dengan rapi. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bacalah teks berjudul Lani anak yang rajin. Temukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah. Ayo, temukan bersama teman di sebelahmu. Kemudian, temukan tata tertib yang berlaku di sekolahmu. Tuliskan dalam kertas tugas kelompokmu. Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah. 1. Mengerjakan tugas sekolah. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian, kalian tuliskan tata tertib yang berlaku di sekolahmu masing-masing. Misalnya, 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memakai sepatu warna hitam. Memakai sabuk. Dan masih banyak lagi aturan lainnya. Silahkan tuliskan berdasarkan aturan yang berlaku di sekolahmu. Sekarang, ayo mengamati. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Amatilah gambar berikut ini. Langkah biasa. Gerakan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan tidak terlalu tinggi dan melangkahkan kaki dengan jarak biasa. Langkah rapat. Gerakan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan tidak terlalu tinggi dan melangkahkan kaki dengan jarak yang rapat. Berjalan sambil mengayunkan lengan. Gerakan ayunan satu lengan depan belakang. Gerakan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan setinggi bahu, kemudian melangkahkan kaki dengan jarak biasa. Sekarang ayo berlatih. Lakukan gerakan-gerakan di atas dengan diiringi ketukan. Ikuti petunjuk gurumu. Selamat mencoba dan salam olahraga. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3.
Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah. Lani menyayangi ayamnya. Ayam Lani sudah bertelur. Perhatikan gambar. Berapakah berat telur yang ada di timbangan? Ya, 1000 gram. Tahukah kamu 1000 gram sama dengan berapa kilogram? Untuk merubah gram menjadi kilogram, dibagi 1000. Jadi 1000 dibagi 1000. Pada angka pembagi mempunyai 3 buah angka 0. Bisa kita coret. Pada angka yang dibagi juga mempunyai 3 buah angka 0. Bisa kita coret. Jika angka pembagi dicoret 3 0, maka angka yang dibagi juga harus dicoret 3 0. Maka tersisa 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Lalu, tahukah kamu 1000 gram sama dengan berapa ons? Untuk merubah gram menjadi ons, dibagi 100. Maka 1000 dibagi 100. Pada angka pembagi mempunyai 2 buah angka 0 yang bisa dicoret. Karena angka pembagi dicoret 2 0, maka angka yang dibagi juga harus dicoret sebanyak 2 0. Maka tersisa 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi 1000 gram sama dengan 10 ons. Berikutnya, ayo membaca. Lani bercerita kepada Dayu tentang ayam peliharaannya. Bacalah cerita Lani berikut. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari, kandang ayam itu dibersihkan. Perhatikan, tulisan cerita Lani begitu sangat rapi. Kalian pasti bisa menulis dengan huruf tegak bersambung dengan rapi. Sekarang, ayo menulis. Lani memiliki hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ceritakan hewan peliharaanmu. Jika tidak mempunyai hewan peliharaan, kamu boleh bercerita tentang hewan peliharaan yang kamu ketahui. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital yang benar. Sebelum menuliskan cerita, tahukah kamu contoh hewan peliharaan? Ya, misalnya kucing, ikan, burung, bebek, kelinci, atau kura-kura. Dan masih banyak lagi contoh hewan peliharaan lainnya. Aku sangat senang memelihara kelinci. Kelinci-kelinci itu selalu kurawat dengan baik. Aku menyediakan kandang yang selalu kujaga kebersihannya. Aku selalu memberi makan kelinciku dengan teratur. Kelinciku banyak dan semuanya sehat.
Sekarang giliranmu untuk menuliskan cerita tentang hewan peliharaan. Selamat mencoba. Sekarang ayo bernyanyi. Nyanyikanlah kembali lagu Ayamku. Nyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Mari kita mulai. Apakah kalian bisa membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Masih ingatkah cara menentukan panjang dan pendek bunyi? Berapakah nilai ketukan untuk notasi yang mempunyai garis di atasnya? Ya, setengah ketuk. Itu artinya bunyi pendek. Berapa nilai untuk notasi yang diikuti satu titik di belakangnya? Ya, 2 ketuk. Itu artinya bunyi panjang. Lalu berapa nilai ketukan untuk notasi yang tidak memiliki garis di atasnya dan tidak diikuti titik di belakangnya? Ya, 1 ketuk. Selanjutnya, ayo mengamati. Lihatlah Lani sedang menimbang telur ayam. Ayo mencoba. Sediakan bahan-bahan yang akan ditimbang. Misalnya jagung. Sediakan alat timbangan pasar atau alat timbangan kue. Timbanglah jagung seberat 500 gram, 1000 gram, 1500 gram, dan 2000 gram. Ayo berlatih. Bacalah teks di bawah ini. Pilihlah jawaban yang tersedia agar sesuai dengan isi teks. Nomor 1. Lani memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani bertelur. Telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan dalam 1 keranjang. Setelah 6 hari, telur ayam terkumpul titik-titik keranjang. Perhatikan, telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Jika 6 hari, maka telur ayam Lani terkumpul 6 kilogram. Jika setiap kilogram telur dimasukkan dalam 1 keranjang, maka 6 kilogram telur dimasukkan dalam 6 keranjang. Jadi, setelah 6 hari, telur ayam terkumpul 6 keranjang. Berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah titik-titik kilogram. Perhatikan, telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Maka berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah 12 kilogram. Nomor 2. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk. Keluarga Lani membutuhkan 1 kilogram telur ayam setiap 6 hari. Telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari adalah, perhatikan, keluarga Lani membutuhkan 1 kilogram telur ayam setiap 6 hari. 6 hari berikutnya membutuhkan 1 kilogram telur lagi. Jadi dalam 12 hari keluarga Lani membutuhkan 2 kilogram telur. 6 hari berikutnya membutuhkan 1 kilogram telur lagi.
Jadi dalam 18 hari, keluarga Lani membutuhkan 3 kg telur ayam. 6 hari berikutnya, keluarga Lani membutuhkan 1 kg telur lagi. Jadi, dalam 24 hari, keluarga Lani membutuhkan 4 kg telur ayam. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo mengamati. Ada bermacam-macam hewan peliharaan. Amatilah hewan-hewan peliharaan berikut ini. Ada kucing, ikan, burung, bebek, kelinci, dan kura-kura. Tahukah kamu apa makanan hewan peliharaanmu? Coba sebutkan makanan hewan peliharaan pada gambar di atas. Kucing. Biasanya hewan ini memakan daging, ikan, atau pur kucing. Ikan. Hewan ini biasanya makan lumut atau hewan-hewan air kecil, atau bisa juga pur ikan. Burung. Hewan ini biasanya memakan biji-bijian atau buah-buahan. Bebek. Biasanya hewan ini memakan ikan atau pur bebek. Kelinci. Hewan ini biasanya memakan rumput, wortel, dan sayur-sayuran lainnya. Kura-kura. Hewan ini biasanya memakan sayur-sayuran. Lani memelihara kelinci. Kelinci makan wortel. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung. Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari, hewan peliharaannya diberi makan. Sekarang, ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Misalnya, apa saja hewan peliharaan Lani? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman sebelahmu. Kemudian jawablah pertanyaan temanmu. Sekarang ayo mengamati. Setiap hari Lani membeli wortel di tukang sayur. Tukang sayur menimbang wortel tersebut. Amatilah gambar berikut. Timbangan apakah yang digunakan oleh tukang sayur? Ya, timbangan pasar. Selanjutnya, ayo mencoba. Sediakan alat timbangan. Misalnya, alat timbangan pasar atau alat timbangan kue. Sediakan bahan-bahan yang akan ditimbang. Misalnya, buah-buahan, wortel, tomat, dan bahan-bahan yang lain. Catatlah berat benda-benda yang ditimbang. Sekarang ayo membaca. Ayam dan kelinci. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari, hewan peliharaan itu diberi makan.
kelinci makan wortel. Ayam makan jagung. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Hewan apa yang dipelihara Lani? Hewan yang dipelihara Lani adalah ayam dan kelinci. Nomor 2. Apa makanan hewan peliharaan Lani? Kelinci makan wortel, sedangkan ayam makan jagung. Sekarang ayo menulis. Tuliskan makanan hewan peliharaan di sekitarmu. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital yang benar. Perhatikan contoh berikut. Ayam makan biji-bijian. Burung makan biji-bijian. Kucing makan ikan. Kambing makan rumput. Kelinci makan wortel. Sapi makan rumput. Silahkan kalian menuliskan hewan peliharaan lainnya. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Ayamku. Nyanyikan sambil bertepuk tangan. Bertepuk tanganlah sesuai ketukan. Mari kita mulai. Let's go! Sekarang, ayo berlatih. Lingkarilah bagian lagu yang memiliki bunyi pendek. Berilah garis bawah untuk bagian lagu yang memiliki bunyi panjang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari nilai ketukan pada setiap notasi pada lagu Ayamku. Pada lagu tersebut terdapat 3 nilai ketukan. Setengah ketuk, 1 ketuk, dan 2 ketuk. Bunyi pendek adalah notasi yang mempunyai nilai setengah ketuk. Mari kita lingkari. Bunyi panjang adalah notasi yang mempunyai nilai 2 ketuk. Kita beri garis bawah. Hitunglah banyak lingkaran yang kamu buat. Hitunglah garis bawah yang kamu buat. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman di sebelahmu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo membaca. Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Sekarang, ayo menulis. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Mari kita tuliskan dengan rapi. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci.
Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Bacaan tersebut merupakan cerita dari Lani yang selalu tertib aturan. Coba perhatikan, dalam bacaan tersebut, aturan apa saja yang selalu dipatuhi oleh Lani? 1. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 4. Mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Apakah tata tertib yang diceritakan Lani berlaku di sekolah kita? Ya, tentu saja. Selain tata tertib yang sudah kita sebutkan, ada banyak sekali tata tertib lainnya yang harus kita patuhi. Seperti misalnya, memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu warna hitam, menggunakan ikat pinggang. Sebelum masuk kelas, harus berbaris dengan rapi. Pembelajaran diawali dan diakhiri dengan berdoa bersama. Memotong rambut dengan rapi. Banyak kan aturan yang harus kita patuhi di sekolah? Kalian harus mengetahui dan memahami aturan apa saja yang berlaku di sekolahmu. Dan kalian semua wajib untuk mematuhinya. Semangat para anak-anak yang disiplin. Sekarang ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Ceritakan pula pengalamanmu jika pernah melanggar tata tertib pada saat mengikuti pelajaran olahraga. Tuliskan ceritamu pada kotak yang tersedia dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Cerita pengalaman melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Perhatikan contoh. Tata tertib ketika pelajaran olahraga adalah memakai sepatu olahraga dan memakai seragam olahraga. Saya selalu melaksanakan tata tertib tersebut ketika mengikuti pelajaran olahraga. Nomor 2. Cerita pengalaman melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Perhatikan contoh. Salah satu tata tertib ketika pelajaran olahraga adalah melakukan pemanasan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, saya melakukan pemanasan sambil bercanda. Saya ditegur oleh guru olahraga
karena yang saya lakukan dapat merugikan saya sendiri. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengalaman melaksanakan tata tertib atau pengalaman melanggar tata tertib yang kamu lakukan ketika mengikuti pelajaran olahraga. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah Edo dan teman-temannya sedang berolahraga. Mereka berjalan mengikuti ketukan. Mereka berjalan diiringi musik. Sekarang, ayo berlatih. Lakukan gerakan berjalan secara teratur sesuai ketukan. Lakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan lengan sesuai ketukan. Lakukan di bawah bimbingan gurumu. Selamat berolahraga! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Ayo membaca. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Bacaan tersebut menunjukkan bahwa Lani selalu mematuhi semua tata tertib sekolah. Kita harus mencontohnya. Ini adalah puisi yang dibuat oleh Lani. Dengarkan, Lani akan membacakannya. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tulislah jawabanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Yang menjadi tugas sekolah Lani adalah membuat puisi. Nomor 2. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani melaksanakan tugas tersebut dengan mengumpulkannya tepat waktu. Nomor 3. Sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Sikap yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas adalah disiplin dan tanggung jawab. Sekarang, ayo berlatih. Tulislah tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam waktu seminggu ini. Tulislah dalam tabel berikut.
Perhatikan contoh. 1. Tugas dari guru membuat puisi. Hasil tugas, puisi berjudul Kelinciku. 2. Menyanyikan lagu Ayamku. Hasil tugas, video menyanyikan lagu Ayamku. 3. Menimbang beberapa benda. Hasil tugas, tabel berat benda. 4. Menulis tegak bersambung. Hasil tugas, cerita taat aturan dan melanggar aturan saat mengikuti pelajaran olahraga. Silahkan kalian menuliskan berdasarkan tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam waktu seminggu ini. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Sekarang, ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar. Tukarkan pertanyaan dengan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan jawaban temanmu atas pertanyaan yang kamu ajukan. Perhatikan contoh berikut. Pertanyaan 1. Apa yang sedang dilakukan Lani? Yang sedang dilakukan Lani adalah memberi makan kelincinya. Pertanyaan 2. Apa makanan kelinci Lani? Makanan kelinci Lani adalah wortel. Pertanyaan 3. Berapa jumlah semua kelinci Lani? Jumlah semua kelinci Lani adalah 5 ekor. Pertanyaan 4. Berapa kilogram wortel yang ada di atas timbangan? Wortel yang ada di atas timbangan adalah 3 kilogram. Silahkan membuat pertanyaan sesuai dengan rasa ingin tahumu. Selanjutnya, ayo berlatih. Pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Gambar pertama. Berapakah berat wortel tersebut? Ya, 1 kilogram. Kita pasangkan. Gambar kedua. Berapakah berat wortel tersebut? Ya, 3 kilogram. Kita pasangkan. Gambar ketiga. Berapakah berat wortel tersebut? Ya, 5 kilogram. Kita pasangkan. Selanjutnya, ayo mencoba. Sediakan wortel secukupnya. Timbanglah wortel yang ada. Pilihlah berat wortel yang terdapat pada gambar di atas. Bandingkan hasil timbanganmu dengan hasil timbangan temanmu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada duren jumlahnya 2. Anak keren patuh pada orang tua. Bye-bye.